Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal assessment 1, materi hukum dasar kimia. Materi kimia kelas 10 tentunya ya. Nah, soal-soal yang mau saya bahas adalah soal-soal esai. Ada 5 soal esai yang mau saya bahas. Yuk langsung aja saya mulai ya. Soal nomor 1, apa saja ciri reaksi kimia yang ditunjukkan pada reaksi antara soda kue dengan asam cuka? Oke, kita buat reaksinya ya. Soda kue dikenal dengan NaHCO3 atau natrium bikarbonat. Asam cuka tentunya CH3COOH menghasilkan CH3COONA plus CO2 plus H2O. Nah, ciri reaksi kimia dari reaksi ini yang pertama kita bisa lihat di sini. CO2 ya, gas. Nah, jadi terbentuknya gas itu adalah salah satu ciri reaksi kimia. Kan juga ada lagi bisa aja perubahan suhu, bisa aja perubahan warna ya. Atau terbentuknya endapan. Jadi gas salah satunya. Nah, satu lagi di sini adalah terjadinya perubahan suhu ya. Perubahan suhu. Nah, kenapa reaksi ini adalah reaksi yang butuh panas, butuh kalor. Ya, dikenal dengan istilah di kimia kita kenal dengan istilah endotherm ya. Reaksi yang membutuhkan kalor. Jadi nanti dia menyerap kalor dari lingkungan. Jadi kalau dalam wadahnya itu reaksinya kita pegang wadahnya dari luar nanti terasa dingin karena diserap tuh kalornya dari lingkungan ya. Itu adalah reaksi endotherm. Jadi dua ciri reaksi kimia yang bisa kita amati adalah ini terjadinya gas dan yang kedua perubahan suhu. Itu untuk soal nomor 1 ya. Oke, kita ke nomor 2. Berapakah perbandingan mol Hi dan mol H2O dalam persamaan reaksi setara dari persamaan reaksi berikut? Ini reaksinya panjang ya. Nah, perbandingan mol ini itu sama dengan perbandingan koefisien dari masing-masing zat yang bereaksi dan hasil reaksi ya. Nah, jadi untuk menentukan perbandingan mol ya, yang pertama kita harus lakukan adalah kita setarakan reaksi ini. Nah, ini saya udah buat reaksinya. Nah, gimana caranya tarainnya? Saya pakai cara aljabar ya, karena reaksinya panjang nih ya, ribet. Jadi saya pilih ini sebagai senyawa yang paling kompleks, saya buat koefisien sementaranya 1. Sisanya saya kasih koefisien sementara A, B, C, D, dan E. Oke. Yang namanya setara jumlah kiri sama dengan jumlah kanan ya, masing-masing atom penyusunnya ya. Nah, kita lihat dulu di kiri kita punya apa-apa aja. Ada S, ada O, Cl, H, dan I. Ya pasti sama ya dengan sebelah kanan jumlahnya nanti. Dan zat-zat yang terlibat sama ya. Unsur-unsur yang terlibat sama, sorry. S di kiri ada 1. Sementara di kanan ada di sini ya. B. Maka kita dapat B sama dengan 1. O di kiri ada 2. O di kanan ada di sini. Di C ya. Dapat C sama dengan 2. Cl di kiri ada 2. Cl di kanan D. Dapat D sama dengan 2. Untuk H ada di kiri sebanyak A. Di kanan di sini ada ya 2B. Di kiri ada 2C. Di kiri sebelahnya ada 2C dan satu lagi ada D ya. Nah, jadi ribet nih di sini nih. Oke, kita B, C, D udah ada ya. Jadi kita bisa langsung cari itu. Berarti A sama dengan B-nya kan 1, berarti 2 kali 1 2. C-nya 2 jadi 4, D-nya 2. A sama dengan 8. Baru tadi I ya di sini ya. I-nya adalah di kiri A, di kanan 2E. A-nya kan 8 sama dengan 2E.
maka E sama dengan 4. Oke, ABCDE-nya udah beres. Saya tulis ulang reaksinya. SO2 Cl2, A-nya tadi dapat 8, H2S B ya, B-nya 1, biarkan saja, tetap tulis ulang. H2O-nya C, 2H2O, HCl-nya D, D-nya 2, I2-nya E, 4. Oke, tinggal sesuai yang dia minta apa nih? Tadi HI dengan H2O. HI dengan H2O. Berarti 8 banding 2 atau 4 banding 1. Inilah perbandingan mol dari HI dengan mol dari H2O. Ingat ya, sekali lagi, perbandingan mol adalah perbandingan koefisiennya. Oke, beres nomor 2. Nomor 3, suatu percobaan dilakukan dengan membakar 0,312 gram belerang dengan oksigen ya, sehingga terbentuk belerang dioksida sebanyak 0,623 gram. Percobaan serupa dilakukan dengan cara membakar 0,435 gram belerang dan terbentuk 0,869 gram belerang dioksida. Jika percobaan selanjutnya dilakukan dengan pembakaran belerang 0,560 gram oksigen ya, hitunglah massa belerang dioksida yang diperoleh. Ini pakai ini ya, tabel lebih enak. Ini ada percobaan sebenarnya 2, terus nanti ada percobaan satu lagi yang ditanya. Ini yang ditanya. Percobaan 1 ini belerangnya ada 0,312 gram. Oke, oksigennya kita nggak tahu, tapi belerang dioksidanya 0,623 gram. Berarti sesuai dengan hukum kekekalan massa, ini kan ada reaksi sini ya. Maka oksigennya adalah selisihnya kan. Kurangkan saja 0,623 dikurang 0,312. 0,311 gram. Dengan percobaan yang kedua, caranya sama kita buat ya. Belerang yang dibakar adalah 0,435. Lalu belerang dioksida yang dihasilkan 0,869 gram. Berarti kan oksigennya kita bisa dapat. Tinggal kurangin saja. Dapat 0,434. Lalu yang terakhir, jika ini ya, yang ketiga, pembakaran belerang dengan 0,560 gram oksigen. Jadi oksigennya 0,560. Berapa belerang dioksida yang dihasilkan? Jadi ini pertanyaannya. Paham ya sampai sini? Nah, sebenarnya kita tinggal lihat belerang dengan oksigen itu perbandingannya berapa banding berapa di setiap percobaan. Kalau lihat ini banding ini, kan 1:1. Ya, walaupun beda di belakang tuh beda 0,001 ya, bisalah kita bulatkan jadi 1:1 ini ya. Dengan cara yang sama ini juga kan 1:1 sebenarnya. Gitu ya. Maka di setiap percobaan belerang dan oksigen menghasilkan belerang dioksida, pasti belerang dan oksigennya akan mengikuti pola 1:1. Jadi kalau di sini 0,560, pasti di sini 0,560 juga. Akan terbentuk 1,12 gram belerang dioksida. Itu konsepnya ya, ikuti perbandingannya ya. Jadi perbandingan ini perbandingan tetap ya, si pros ya. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa tetap dan tertentu. Itu bunyinya. Oke, nomor 4. Ada data mengenai perbandingan massa iodium dan fluor dalam beberapa senyawa, ada 3 senyawa ya. Yang A, tunjukkan bahwa data tersebut sesuai dengan hukum perbandingan ganda. Ini tunjukkan bahwa, berarti dia udah anggap bahwa data ini memenuhi ya hukum perbandingan ganda. Ini si Dalton ya. Lalu yang B, tentukan rumus molekul senyawa 2 dan 3 jika senyawa satunya merupakan IF
ya rumus molekulnya. Jadi 2-nya apa, 3-nya apa. Sama kayak nomor 3 tadi, saya buat tabel ya, lebih enak. Iodium dengan fluor, ini senyawa 1, senyawa 2, senyawa 3. Nah, jadi gini, kita harus ubah senyawa-senyawa ini karena bunyi dari hukum perbandingan kelipatan atau perbandingan berganda ini adalah jika massa salah satu dibuat tetap, maka massa lainnya, zat lainnya, unsur lainnya merupakan bilangan bulat sederhana. Jadi intinya kita buat di antara ini atau ini sama. Nah, saya pilih, saya mau buat iodiumnya yang sama. Ini kan 1,0, 0,5, 0,75. Supaya saya mau buat sama-sama 1 deh. Ya, kalau ini 1, 0,15 tetap ya. Nah, kalau ini mau jadi 1 kita apain? Kali 2. Maka jangan lupa ini juga harus kali 2. Jadi 0,50. 0,75 kalau kita mau jadikan 1 berarti harus kita kali dengan 4/3 kan? Karena 0,75 itu adalah 3/4. 3/4 kali 4/3 kan 1. Maka ini juga kita harus kalikan 4/3. Paham ya? Maka di sini jadi 1 dan di sini jadi 0,75. Nah, kalau ini udah sama, tinggal bandingkan yang fluornya. Jadi fluor di 1 banding fluor di 2, senyawa 2, banding fluor senyawa 3, itu sama dengan 0,15 banding 0,50 banding 0,75. Ini bagi yang terkecil aja. Nah, maka dapat 1, ini 3,3 sekian. Ini 0, ini dapat 5. Tapi karena di soal ini di A ini katanya dia udah sesuai dengan hukum kelipatan perbandingan berganda, berarti dia anggap ini bisa 1, 3, 5. Ini kan bilangan bulat sederhana, berarti sesuai. Ya, kalau ini nanti nggak kita buat seperti ini, nanti kita nggak bisa jawab soal B masalahnya ya. Ya, ikutin aja lah ya, karena udah dianggap tunjukkan bahwa data tersebut sesuai dengan hukum perbandingan ganda. Walaupun kita tadi ada ini agak nggak nyaman dengan ini ya. Oke, nggak apa-apa lah, kita ke B. Tentukan rumus molekul senyawa 2 jika dan 3 jika senyawa 1 IF. Jadi ini IF gitu loh maksudnya. 1 banding, tadi kan ini perbandingannya jadi 1, 3, 5 ya. Berarti kalau ini IF, maka ini apa? IF 3 kan? Ini 3-nya. Ini udah pasti IF 5. Jadi IF 3, IF 5. Oke, itu yang dimaksud dari soal nomor 4 ya. Terakhir, nomor 5. Gas oksida nitrogen NXOY dihasilkan dari reaksi antara gas nitrogen dengan gas oksigen. Oke. Pada suhu dan tekanan tetap 1,5 liter gas nitrogen N2 tepat bereaksi dengan 2,25 liter gas O2 menghasilkan 1,5 liter gas NXOY. Tentukan rumus molekul gas oksida nitrogen tersebut. Oke, tadi katanya di atas itu gas oksida nitrogen NXOY dihasilkan. Kalau dihasilkan itu kita buat di kanan. Nah, gini ya. Lalu dari apa dengan apa? Dari N2 dan O2. Lalu dikasih tahu volume-volumenya. Ini 1,5 liter. Ini 2,25 liter. 1,5 liter. Volume-volume ini kita jadikan koefisien. 1,5 N2 tambah 2,25 O2 1,5 NXOY.
Lalu kita usahakan angka-angka ini jadi angka-angka yang enak lah ya untuk perhitungan ya. Jadi saya kali 4 bisa nih. Kalau kali 4 jadi 6 ya. Ini jadi 9. Ini jadi 6. Oke, ternyata masih bisa dikecilin ya. Sama-sama bagi 3. 2N2. 3O2. 2NXOY. Oke, ini udah paling sederhana ya. 232 ya. Udah tinggal lihat N-nya di sini adalah 2X. 4. Berarti 2X sama dengan 4. X sama dengan 2. Lalu ke sini O-nya ya. 2Y. O-nya sama dengan 6. Y sama dengan 3. Berarti NXOY yang dimaksud adalah N2O3. Inilah oksida nitrogennya. Oke, selesai ya pembahasan saya soal asesmen 1 hukum dasar kimia, materi kimia kelas 10. Mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat kalian yang sedang mempelajari materi ini ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, karena saya cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Viben Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.